alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri 1 beserta rekan-rekan yang sudah hadir, ya sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di sini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Segala puji bagi Allah. Semoga hari ini yang saya sudah rencanakan ya untuk pertemuan hari ini memberikan kebermanfaatan bagi saya khususnya, terutama untuk kita semua, dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menjadi umat yang mendapatkan syafaat yang amin. Bapak Ibu, untuk hari ini saya sebagai calon guru penggerak mengundang atau mengadakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif itu untuk kita semua, dan semoga acara ini dapat membawa kemajuan, membawa kebermanfaatan bagi sekolah kita khususnya ya, terutama untuk anak didik kita dan untuk kita sendiri sebagai pendidik masa depan. Untuk melengkapi acaranya, karena Ibu Kepala Sekolah sedang tidak bisa hadir, maka untuk sambutan Ibu Kepala Sekolah diwakilkan oleh Bapak Masani. Pada Pak Masani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tini Satini SDM yang masih dalam perjalanan, yang kami hormati Ibu Dian selaku CGP pada hari ini, dan rekan-rekan sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Salawat dan salam marilah kita anjurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya dan pengikutnya, dan kita semua. Semoga di sini mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada acara calon guru penggerak, yaitu kita diundang oleh Ibu Dian untuk membantu jalannya apa namanya, ya edukasi apa itu, supaya dia lebih semangat ya untuk menjalankan tugas ini. Ya nanti ada apa, dia mau menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, semoga nanti juga kalau bisa nanti diikuti oleh ibu-ibu juga nih yang belum CGP. Ya kalau saya sih udah ibaratnya mau ikut dulu nggak jadi karena udah mentok rumah waktunya ya. Harus bisa nih yang belum, yang muda-muda terus berkarya ya sampai dimanapun ya,
bertubuh ilmi, ya kita tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ibu aja udah sampai ke negeri Cina tuh ibu, ya. Ya, kita mudah-mudahan juga kita terus berkarya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Mas Hani yang sudah memberikan support dan dukungannya. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya kita masuk ke inti, ya, inti tentang penyebaran atau diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada dua kata, budaya dan positif. Ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai arti atau yang menurut Bapak Ibu tuh apa ya budaya positif? Walaupun tidak harus secara jelas menurut para ahli atau apa, mungkin dalam benak Bapak Ibu tuh apa kira-kira yang menjadi bagian atau termasuk dalam budaya positif itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan ya baik, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik maupun anak-anak di kesehariannya. Jadi dia misalnya datang tepat waktu, hormat kepada orang yang tua, saling dengan teman, belajar untuk bisa menjadi orang yang bukan ingin selalu belajar, bukan hanya jadi anak yang hanya berdiam diri tapi mempunyai kemauan untuk bekerja keras untuk meraih cita-cita. Jadi budaya yang harus kita tanamkan pada anak-anak agar mereka bersemangat untuk belajar seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Vika. Terima kasih Bu Vika untuk tanggapannya atau responnya, ya, pendapatnya. Oke, coba ya kita masuk ke materinya. Nah, budaya positif itu betul tadi yang kata Bu Vika katakan, kebiasaan, ya. Kebiasaan itu baik dari tindakan ataupun perkataan, ya. Kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari melakukan kegiatan yang positif. Jadi kegiatan ini nih semoga continue. Ketujuh, keyakinan kelas dari 8 segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru yang dijadikan tolak ukur dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita diibaratkan tidak hanya menjadikan si anak itu cerdas dalam akademik saja, gitu, tapi kata-kata berdiferensiasi ini mempunyai makna yang luas, yaitu bisa membelajarkan anak itu sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat anak itu sendiri, ya. Jadi tidak harus dipaksa untuk melakukan sesuatu apa yang kita targetkan hanya dalam bentuk kognitif saja, mungkin kayak gitu, ya. Jadi bisa aja dia dengan membuat prakarya seninya, membuat dengan imajinasi si anak itu lebih berkembang, walaupun dalam kognitifnya dia tidak cenderung menonjol, gitu, ya. Nah, dalam tahapannya yaitu dia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, ya? Ada 6. Yang pertama, ya dari yang gambarnya itu beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia,
berkomunikasi global, gotong royong, kreatif, benar. Ada yang bisa menyanyikan atau kita sama-sama menyanyikan ya? Sudah tahu ya? Sudah bisa kan? Oke, kita nyanyikan dulu ya. Profil pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Ini yang menjadi tujuan atau dimensi-dimensi yang ingin diciptakan kepada murid-murid kita yang saat ini dan yang akan datang. Tidak hanya dalam bentuk pengetahuan dalam kognitifnya saja, tapi dia mampu mempunyai jiwa yang bisa tadi bernalar kritis, berarti kan wawasannya itu lebih luas gitu ya. Bisa dengan mandiri, berarti tanpa harus dipaksa pun mereka akan menyadari bahwa itu kewajiban mereka. Tuh ya, itu salah satunya. Nah, ini yang berubah paradigma stimulus respon ini ke pendekatan dari kontrol. Jadi maksudnya kalau di awal kita menerapkan stimulus responnya itu kebutuhan kita tuh sama, ternyata seharusnya kebutuhan kita tuh berbeda. Jadi kebutuhan setiap murid itu pasti berbeda, entah itu dari mungkin latar belakang keluarganya, entah dari cara belajarnya dia harus seperti apa, jadi tidak bisa dianggap sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan kita beralih, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa dipaksakan. Kita harus sama dengan kita, yang apa yang kita pikirkan itu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita seperti tadi. Nah, berarti berubahnya harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi luas ya. Perilaku buruk itu dilihat dari sebagai kesalahan. Sebetulnya harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin yang melakukan kesalahan itu ada alasan tertentu gitu ya, yang mempunyai tujuan tertentu itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu. Tidak bisa mendapat pengaruh dari orang, mungkin ada, tapi nyatanya yang bisa merubah diri kita sendiri itu hanya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ada kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu berpikirnya itu menang kalah. Seharusnya berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, ini perubahan lamanya. Paradigma lama itu hanya mentransfer ilmu. Seharusnya kalau yang sekarang paradigma baru itu memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi tidak hanya yang tadi dikatakan, hanya udah kita menularkan ilmunya saja, padahal yang dilihat juga karakter dari setiap siswa. Terus peserta didik itu penerima pengetahuan. Seharusnya kita berubah menjadi fokus utama itu yaitu peserta didik. Pembelajaran behavioristik artinya melibatkan stimulus respon, jadi hanya berpusat pada pengetahuan yang diberikan guru. Seharusnya bahan ajarnya itu bisa dari perkembangan ilmu dan pertumbuhan di masyarakat. Itu juga bisa menjadikan pengetahuan. Peserta didik dalam keadaan kosong. Nah, sedangkan fokus pada kebutuhan belajarnya dan kurikulumnya serta pengalaman belajar disajikan kondisi realistik, artinya nyata ya, realistik. Keterampilan dan pengetahuan diperoleh tanpa konteks. Tadi pengalaman atau belajar itu dari kondisi realistik, berarti dari pengalaman sendiri dan penilaiannya juga secara realistik. Ini disiplin positif. Kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Namanya disiplin berarti kita kan ingin mewujudkan kebiasaan disiplin itu
yang ada di lingkungan sekolah kita berupa hal yang positif. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman ataupun ada hadiah. Jadi si anak itu melakukan tanpa ada paksaan atau hukuman dari seorang guru ataupun adanya penghargaan. Jadi si anak melakukan dengan sendirinya dari dalam dirinya itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi ya di sini sebagai pendidik berarti kita sebagai guru itu harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dirinya untuk berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Nah, memiliki motivasi yang dalam dirinya sendiri, tidak boleh ada dari orang lain. Jadi benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dalam diri sendiri. Baik itu perubahan perilakunya yang ke arah lebih baik. Itu tentang disiplin positif pengertiannya. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa manapun, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apalagi di Neglasari ini ya, Neglasari kan wilayahnya juga beraneka ragam ya, atau bineka tunggal ikanya itu benar-benar terasa ya. Ada yang keturunan dari Cina, ada yang keturunan Tionghoa, ada yang Muslim. Nah itu kita singkirkan berdasarkan dari suku bangsa, agama. Jadi kita ambil nilai kebajikan itu semuanya dianggapnya mempunyai tujuan yang sama. Contoh nilai kebajikan dalam organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan atau nyanyikan ya. Ini tujuan dari keenam dimensi yang bisa membuat tidak hanya dalam diri anak itu tidak hanya untuk melakukan sesuatu itu dari perilakunya saja, tapi terhadap Tuhan pun kita harus mencoba mengarahkan agar mereka tahu dengan kesadarannya itu mereka bisa melakukan kegiatan yang bersifatnya itu keagamaan tanpa ada paksaan dari orang lain. Lalu dari primary years itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini mungkin dalam keadaan keinginan dalam bermasyarakat atau berteman dengan yang lain. Kita harus menumbuhkan berarti toleransi dan rasa hormat, mandirinya, itu juga empati terhadap orang lain, ya. Itu juga harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Lalu keterampilan hidup, life skill-nya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini life skill itu, keterampilan diri itu mungkin setiap orang kan berbeda, tapi kita harus bisa memunculkan kamu tuh bisa gitu ya, tanpa merendahkan orang lain. Coba gitu, dicoba untuk merubah sikap ke arah yang lebih baik itu. Terus, nah, masuk ke kebutuhan dasar. Kira-kira apa yang ibu bapak butuhkan atau inginkan dalam kehidupan sehari-hari ini atau dalam kehidupan kita? Yang dibutuhkan oleh kita apa saja? Kebahagiaan. Apa? Nyaman. Apa mungkin? Ya apa Pak? Nyaman, tenteram. Nyaman, tentram, Mama Sani, mari. Ketenangan. Wih, Kebahagiaan. ketenangan. Kebahagiaan. Kebahagiaan
kesenangan, mungkin juga kenyamanan ya, kenyamanan. Nah ini yang kita inginkan dalam kesehatan itu dikategorikan dalam bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa kasih sayang itu tidak hanya ingin dicintai orang lain, tidak hanya misalnya mau disuka sama orang tertentu, bukan hanya seperti itu ya. Tapi rasa diterima, kita diterima di anggota masyarakat atau di suatu lingkungan pekerjaan, itu kan menjadi kenyamanan tersendiri ya untuk kita sebagai pekerja gitu. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok itu menjadi dalam kategori kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan. Nah, dalam penguasaan, kekuasaan itu boleh kita inginkan, tapi mungkin ada cara-cara yang harus dilalui dengan baik ya. Penguasaan itu maksudnya dalam apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, lalu memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah itu termasuk kepada penguasaan. Kalau kita ingin dihargai, berarti kan kita juga harus bisa menghargai orang lain. Nah, itu tentang penguasaan. Kebebasan. Dalam kebebasan berarti kita memiliki mandiri, bebas ya melakukan kegiatan atau apapun yang sesuai aturan gitu. Memiliki pilihan. Nah, memiliki pilihan berarti tidak bisa dikategorikan menurut yang A, oh ini makanannya enak, tapi menurut si B, enggak kok nggak enak. Ya itu kan berarti memiliki pilihan, tidak boleh dipaksakan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu termasuk pada kebebasan. Artinya melakukan kebebasan itu hak kita, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu kesenangan tadi, kesenangan bermain, ya anak-anak juga mempunyai kebutuhan itu. Kita pun pada saat pekerjaan yang ini wajar ya untuk meluangkan waktu ketika merefresh otak itu ingin bermain, ingin humor ya, sambil bercanda ketawa-ketawa yang tidak terlalu serius, itu juga dibutuhkan oleh diri kita sebagai kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang menjadi tolak ukur kita lihat ke anak didik kita, apa sih dia, kenapa sih seperti itu, melakukan seperti itu. Mungkin ada beberapa siswa yang mempunyai yang beda dari yang lainnya. Kita cari apa kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi, baik itu di rumahnya, baik itu di sekolah. Mungkin kita terlalu mengekang atau tidak ada kebebasan kepada dirinya, itu juga harus dicari tahu. Mungkin juga di luar atau di rumahnya itu si anak ini seperti tidak ada rasa kasih sayang. Jadi ya dari si orang tuanya ini atau ayah ibunya ini merasa terkekang, sehingga pada saat di sekolah dia merasa mengeluarkan pelampiasannya, oh saya bebas nih dari rumah. Itu juga bisa menjadi tolak ukur mengapa kebutuhan si anak itu berbeda. Dalam pembelajaran itu akan berdampak. Nah, motivasinya ini ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau X berarti dari luar. Nah, apa saja yang dari luar? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang motivasi orang atau seorang anak, biar gak dihukum, biar gak kena omelan misalnya dari ibu guru, dari bapak guru. Dia melakukannya karena ekstrinsik, karena dorongan dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Biasanya kan ya suka kadang-kadang kita tanpa disadari sebagai seorang guru untuk memotivasi si anak itu, ayo siapa yang mau ini, siapa yang dapat nilai 100 nanti ibu kasih permen
keren misalnya. Nah itu sebetulnya dikategorikan motivasinya itu tidak berdampak akan lama, maksudnya tidak dalam dirinya sendiri, bukan dari dalam diri sendiri. Karena dia melakukan itu ada sesuatu yang diinginkan dari luar. Lalu yang paling bagus yaitu dari dalam diri sendiri, intrinsiknya. Mereka melakukan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu dan menghargai diri sendiri itu dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kamu melakukan ini kenapa? Oh saya mah karena mau menjaga kebersihan, misalnya juga dengan kenyamanan diri sendiri, gitu ya, keindahan untuk dilihat. Misalnya kok kamu rapi, kenapa seperti itu? Saya mau biar terlihat enak, bukan ada dari dalam diri sendiri gitu yang ada prinsipnya. Nah ini yang harus kita tanamkan, unsur-unsur yang di dalam diri, motivasi yang dalam diri siswa ya, dalam diri siswa. Nih contohnya, perbedaan dalam kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman itu guru menghukum siswa hormat pada bendera. Ada jenis hukuman atau perilaku yang mungkin si anak itu merasa tidak nyaman, ya, sampai harus hormat bendera. Mungkin menurut guru itu bagus, bisa menghormati bendera atau biar kapok ya, biar kapok. Tapi nyatanya hukuman itu berbekas dalam diri si anak itu, tidak akan menjadikan secara permanen atau bermakna dalam dirinya sendiri untuk merubah. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini juga nih, kita terkadang kan dengan emosi dianggapnya bisa menyelesaikan masalah. Oh ibu udah marah, udah diam bisa. Padahal dalam benak anak bisa saja yang terjadi, oh ada ibu itu mah takut misalnya. Jadi dianggapnya itu hukuman yang mereka anggap ada berbekas dalam ingatan ataupun dalam hatinya sendiri. Dan itu biasanya untuk anak-anak yang seusia SD mungkin akan ada momen-momen tersendiri yang selalu diingat. Entah itu dia menjadi bahagia, misalnya menjadikan, oh saya dulu pernah mendapatkan juara ini. Tapi ada juga yang diingatnya melalui tadi, oh saya pernah tuh dihukum, dicubit sampai merah misalnya. Nah itu juga menjadikan ingatannya itu membekas ya, sampai nanti cerita ke anak-anaknya itu ya itu yang diulang-ulanginya lagi. Ini jangan sampai kita lakukan. Lalu konsekuensi dalam kasus tidak mengerjakan PR, kalau segi konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Sebetulnya ini juga berdampak pada ketidaknyamanan pada murid karena dia mengganggu waktu istirahatnya. Tapi di balik aturan ini ada yang dia langgar. Oh konsekuensinya saya harus istirahatnya, harus mengerjakan PR-nya dulu sebelum istirahat. Tapi kita kondisikan kalau bisa jangan sampai mengambil waktu-waktu tertentu yang bisa menghambat kebebasan si anak itu ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi si siswa ini tahu peraturan. Kalau konsekuensi kan seperti itu. Kalau yang dalam hukuman kan benar-benar dalam benaknya itu karena ada dasar ketakutan atau yang ditakuti tadi ya. Nah kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Diajak dulu nih, dikasih tahu dulu kenapa seperti itu, apa solusi menurut kamu. Jadi kita kembalikan yang dia dapatkan itu. Kalau kamu melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan aturan, apa yang harus kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkannya? Ini sebagai restitusi. Jadi biar dia yang berpikir sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi apapun alasan dia, apapun solusi dia, kita hormati dulu.
kita coba arahkan bagaimana kalau solusinya seperti ini. Itu langkah-langkah restitusi. Oke, nih di sini. Tadi ya, kalau tadi hukuman itu bersifatnya misalnya dalam menyakiti, ya bisa menyakiti. Kalau konsekuensi juga menyakiti, tapi dia tahu aturan, tahu korelasi. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Oh iya, saya harus mengerjakan PR-nya walaupun pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi. Tapi kalau dalam hukuman yang benar-benar tidak ada hubungannya, hukumannya itu tidak ada korelasi dengan kesalahannya. Itu yang perbedaan yang mendasar. Oke, di sini terlihat jelas tidak? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Oh, 100 kali. Tadi loh. Jawabnya jangan di situ, jawabnya di sini ya. Menurut Bapak Ibu, ayo siapa yang untuk menjawab nomor 1? Boleh, maju ke depan. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi tidak nyatat. Ayo, nomor 1. Boleh, oke. Dari sini ya, ini sudah ada pernyataannya nomor 1. Bergantian dong, kan? Biar ini. Lalu nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mila. Dulunya cuma hukuman lah itu aja. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi seperti itu. Nomor 2. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi apakah korelasi atau tidak? Ada korelasinya atau tidak tuh? Kalau yang ada korelasinya, ada hubungannya, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau tidak, ketiga itu membersihkan coretan di meja yang dia kotori atau yang dia coret. Boleh. 4. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Iya, nggak apa-apa. Murid diminta push up. Termasuk apa nih? Ya, yang lain? Itu nih. Tadi ngacung-ngacung semua. Ya, ngacung-ngacung semua sekarang. Pak, yang diminta push up karena tidak menggunakan masker. Nomor 4. 5. Konsekuensi. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, ya. Keenam, Konsekuensi. berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Yo, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, nah berjemur di lapangan basket. Oke, 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Termasuk apa? Oke, Pak ini. Kalau dia sering makan jagung mau jadi hukum. Yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi dia berdiri di satu kaki. Ya. Iya, cara dua itu. Berdiri di depan kelas. Nah, kalau menurut itu konsekuensi atau hukuman berdiri di depan kelas itu? Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, bukti. Oke. Membersihkan tumpahan air nomor 9 karena tersenggol pada saat belajar. 10.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. 10 ya, 10. Mulai ya. Ya. Itu yang nggak 11. maju kasih kotak ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Bangun. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan oleh guru piket karena mencederai temannya. Bangun. Ya, ya, 5, 11, 12. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Jadi dia karena telah masuk akhirnya dia keluarnya juga lebih lama. Apa? Mas Ani. 12. Hukuman atau konsekuensi. Itu mau lain. Lain. 13. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Untuk pelajaran PJOK. Wah. Ya, Bawa itu abung. karena PJOK-nya terlambat jadi akhirnya dia lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. 14. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Sampai membersihin WC. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini sudah 14 pernyataan, sudah ada jawabannya. Kita cocokkan ya. Cocok berarti nih. Iya, jodoh. Oke, yang pertama hukuman. Karena dia termasuknya mencatat sampai 100 kali coba tuh. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman. Oke, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat tulis. Kenapa tuh konsekuensi? Karena korelasi sanksinya itu sesuai. Dia sudah mencoret-coret, jadi dia yang hapus. Betul, itu konsekuensi. Murid push up 15 kali. Nah, yang ini harusnya hukuman. Iya, karena tidak berhubungan dengan kesalahannya atau pelanggarannya. Betul. Pinter pandang. 5. Menggantikan kertas tugas temannya karena telah dicoret-coret. Berarti konsekuensi. Korelasi ya atau ada hubungannya. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Wih, tidak. Itu murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman, harusnya hukuman. Walaupun tidak memakai sepatu warna hitam, tapi kalau membuka sepatunya sepanjang hari, tidak ada hubungannya. Gak akan jadi berubah warnanya ya. Jangan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu kaki. Ini siapa yang suka melakukan seperti ini Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Hebat, guru di sini mah nggak ada. Ada. Hukuman. Lanjut, membersihkan tumpukan air di meja karena sudah memberikan konsekuensi. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi karena dia datang terlambat tadi. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat karena mencederai teman. Nah, di sini harusnya katanya konsekuensi. Terus 12. Terlambat hadir di pembelajaran daring ya pada saat Zoom atau apa 15 menit, akhirnya dia belakangan ini juga keluarnya juga ya konsekuensi. Ini konsekuensi harusnya ya. Lalu lari mengelilingi lapangan tapi dalam
ataupun lari, tapi dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Konsekuensi. Lalu membersihkan WC karena mematahkan pensil. Ya Allah, sampai membersihkan WC ya. Itu udah pasti hukuman. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga nanti kita dapat menerapkannya itu jangan ke arah hukuman walaupun konsekuensi dibolehkan, tapi usahakan lakukanlah dengan cara restitusi tadi ya. Restitusi itu berarti tadi mengajak bicara mengapa kalian melakukan seperti itu, apa tujuannya, apa yang harus dicarikan atau solusi yang mereka katakan atau mereka inginkan gitu. Jadi mencari solusi sendiri. Walaupun konsekuensi dibolehkan. Nah ini 5 posisi kita nih sebagai guru itu ternyata ada 5 posisi kontrolnya. Pertama, penghukum. Kalau penghukum udah jelas ya kayaknya ya, dari kata-kata penghukum gitu. Terus pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kita coba simak dari video yang ada di semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat, salah satu dalam penerapan disiplin dalam posisi salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Itu sopan itu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu sebagai jadi
On. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ini sebagai teman, jadi merasa dirangkul ya. Lalu Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. itu sebagai pemantau ya, pemantau yang melakukan monitor atas konsekuensinya. Nah ini sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apa? Jadi dari 5 posisi kontrol sebagai guru ada sebagai posisi sebagai penghukum ya. Penghukum berarti tadi dalam kasus tidak mengerjakan tugas nih. Kalau dalam kasus kemarin kan terlambat datang ke sekolah. Kalau dalam kasus lain tidak mengerjakan tugas, contohnya sebagai penghukum berdiri di depan kelas dengan sebelah kaki. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru sudah memberitahu kamu, kamu senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Jadi ada rasa bersalahnya nanti yang teringat dalam benak si siswa. Sebagai teman, ayo dong kerjakan tugasnya buat Bu Guru bangga. Sedangkan sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar aturan sekolah ini, apa yang harus kamu tahu nggak? Kamu tahu tidak konsekuensinya harus seperti apa? Nah, kalau untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi dalam kelima posisi ini, yang idealis menurut Bapak Ibu seperti apa? Manajer. Adakah yang masih berbuat sebagai pembuat rasa bersalah? Masih ada? Bapak Ibu pernah masih melakukannya? Oke, Pandang. Dulu ada ya Pandang ya. Kalau untuk sekarang mungkin tidak cocok. Oke, dari Pandang sendiri sebagai posisi apa yang menempatkan sesekali gitu ya untuk kasus-kasus tertentu yang menangani siswa itu? Pandang memposisikan sebagai apa? Ya, kalau saya sih bisa jadi teman, jadi manajer. Oh, bisa jadi teman. Ini dari teman menjadi
manajer karena pernah ada cerita ya tentang siswa juga gitu kan. Dia datang terlambat, kadang-kadang juga tidak masuk karena memang pertama dari orang tuanya kurang perhatian. Kenapa kurang perhatian? Orang tuanya kerja gitu kan, akhirnya anak orang tuanya pun sudah bisa gitu. Nah setiap kemarin saya tanya, katanya nggak masuk ngamen. Iya, dan ulang lah. Ketika kita terlambat selalu kayak gitu, kecuali diingatkan sama kakaknya pun kadang-kadang ikut bersamanya ngamen. Gitu. Ya makanya jadi kami apa tindakan apa yang mesti saya lakukan gitu kan. Kalau saya bukan jangan ngamen, kasihan ekonominya kurang. Nah, jadi di situ juga dilema untuk hal ini. Makanya kalau hal itu terjadi sebagai teman ya, jadi saya buat bikin diri dia menjadi bakal diri sendiri. Ya, biar mandiri walaupun tanpa ada dukungan dari yang lain, tapi dia mampu mencari uang sendiri dan tanpa meninggalkan belajarnya di rumah. Itu menurut saya. Oke, berarti posisi Mandang sudah berada dalam posisi teman dan juga manajer katanya ya. Jadi memang kadang kondisi kita dilema katanya gitu tadi karena yang ngamen ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini apa posisinya nih? Kalau dalam kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali denganmu. Oke, membuat rasa bersalah karena ada kata-kata berarti saya sudah mengecewakan ibu gitu ya. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembohong. Jadi apapun yang dilakukannya salah. Ya. Lalu bagaimana Bang untuk akan memperbaikinya? Posisinya sebagai restitusi yaitu sebagai manajer. Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas pasti berbeda. Kalau aturan dibuat oleh siapa ya, Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau dalam kelas atau ini guru sendiri ya yang membuat. Kalau keyakinan bersama, betul, bersama bareng-bareng ya. Ya itu perbedaannya. Peraturan dibuat sendiri oleh guru biasanya gitu. Kalau keyakinan dibuat bersama. Nah betul ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, keyakinan kelas nih, cara membuatnya. Kita menuliskan apa yang mereka inginkan dulu. Kalian ingin seperti apa dalam pembelajaran? Biasanya kan kalau untuk yang kelas tinggi bisa menuliskan sendiri ya. Saya ingin suasananya tidak berisik. Ya, itu kita tuliskan dulu keinginan mereka, bersih, nyaman misalnya gitu. Lalu kita tulis keyakinan, kelompokkan itu sesuai dengan oh yang ini berarti kalau datang tepat waktu, terus menghargai waktu berarti ya. Seperti misalnya tidak mengejek teman, berarti juga bisa menghargai teman. Nah, kelompokkan mana yang termasuk di dalam kebajikannya itu. Lalu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya tadi si anak nulis dilarang. Kita ubah ke kalimat positif. Kalau dilarang mengejek, contoh dilarang mengejek, ubah ke kalimat positif menjadi menghargai. Ya, kalimatnya seperti itu. Lalu memilah keyakinan kelas yang penting. Tadi dari kelompok itu kita ambil ke kalimat positifnya yang dari satu kelompok tadi. Apakah misalnya melaksanakan piket itu dengan apa? Tanggung jawab itu dalam mengerjakan tugas bisa dikelompokkan. Berarti piket dengan tugas bisa. Lalu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Dan ini harus dilaksanakan bukan hanya untuk murid ya. Nah ini contoh pembuatan kelas ya. Kemarin saya membuat dengan sticky note. Lalu mereka menuliskan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan oleh saya. Nanti kita buat ambil pengelompokannya.
Ini segitiga restitusi. Ini yang akan saya dalami ya dalam pertemuan ini. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ada tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ingat, restitusi itu bukan menembus kesalahan, tapi memperbaiki atau mencari perbaikannya dalam kesalahan itu. Nah, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kalimat-kalimatnya itu bisa dikategorikan berbuat salah itu wajar, nah misalnya dalam seperti itu tuh kita menguatkan dulu, mengkondisikan anak tuh biar stabil identitasnya. Oh, saya berbuat salah, tapi semua orang juga boleh pernah berbuat salah. Gitu. Bahkan ibu bapak juga pernah berbuat salah. Itu stabilkan dulu agar dia tidak merasa gagal. Oh, saya sudah gagal, saya sudah mengecewakan bapak ibu guru. Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya itu setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kita cari tahu dulu alasannya. Apa sih alasan dia terlambat? Mengapa sih dia suka mengejek temannya? Itu kita cari tahu alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi yang seperti Pandang ceritakan, oh saya untuk mendapatkan uang jajan misalnya, karena dari segi ekonomi mungkin si orang tuanya kurang memberikan untuk keperluannya sendiri gitu. Itu bisa menjadi validasi ya, validasi tindakan yang salah ketika dia berbuat salah itu terlambat. Lalu ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi berdasarkan prinsip teorinya, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada dasarnya. Lalu tanyakan, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Atau adakah misalnya nilai-nilai yang telah disepakati tapi kamu sudah langgar? Atau apa yang tidak disepakati oleh kamu yang sudah dilakukan, misalnya gitu. Apa keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Lalu tanyakan solusinya kepada si anak itu. Kalau sudah tahu keyakinan kelasnya yang mana yang dilanggar, apa yang harus diperbaiki? Bagaimana caranya untuk memperbaiki hal itu? Itu tahapan ketiga, restitusi. Nah, ini contoh penerapannya. Ya, contoh penerapan, saya membuat keyakinan kelas dengan tadi menuliskan aturan-aturan yang ada yang diinginkan oleh siswa, lalu dia menuliskan atau menjawab, mengelompokkan lalu mengambil kalimat positifnya ya, kalimat positifnya dari kalimat kelompok itu, lalu diambil nilai kebajikan dari setiap yang diinginkan siswa itu seperti apa. Ini tahapan yang saya lakukan di pembuatan keyakinan kelas. Nah, contoh yang kebiasaan dalam keseharian di kelas saya, contoh dalam hal kebersihan, memeriksa kuku dan kelas dari kondisi kelas setiap awal. Saya coba terapkan dalam kegiatan di sekolah atau di kelas itu, diusahakan setiap hari itu selalu diperiksa ya, diperiksa dengan mengetahui keyakinan kelas itu menjaga kebersihan, tapi bukan hanya kebersihan di lingkungan kelasnya, dari juga diri sendiri. Lanjut. Nah, contoh penerapan keyakinan kelas kita tentang sosialisasi bullying. Nah, yang kemarin ya, ini dalam kegiatan apapun usahakan ada sisipkan, kalau kita tuh tidak boleh mengejek teman itu selalu disonding ya, karena dari perkataan teman-teman itu akan berakibat yang lebih luas. Itu bisa dari menjadi pertengkaran, menjadi yang saling mengejek antar teman atau antar kelompok, itu juga bisa dari seperti ini. Nah, setiap kegiatan coba kita terapkan
contoh misalnya dalam kegiatan upacara ya, seperti kemarin kita mengadakan senam atau lomba ya, kita selalu coba kamu harus menghormati orang lain, tidak boleh ada yang merasa diri kamu paling benar. Itu ya salah satunya. Lalu penerapannya, penerapan restitusi di kelas. Ini kasusnya kemarin, jadi dia tuh kan di kelas tidak ada tempat sampah ya, hanya ada di luar. Jadi dia merautkan pensil atau kertas ya, itu di dalam kelas simpannya. Lalu saya melakukan restitusi. Nah, di sini, jadi saya panggil anaknya, ditanyakan dulu ya. Tahapan restitusi tadi ada berapa? Tadi 3. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, udah mau pulang balik katanya, tapi dia lupa gitu. Ini yang dilakukan segitiga restitusi. Jadi kita itu tidak boleh menganggap siswa itu yang langsung dengan, apalagi tadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Lakukan coba restitusi. Kita kalaupun sedikit-sedikit merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Mungkin sekarang dilakukan menjadi teman dulu ya. Nanti kita lakukan yang ideal kan tadi sebagai restitusi. Emosi pasti, tapi kita coba mengelola emosi kita itu dengan cara yang mungkin ada alasan tertentu yang dia lakukan sehingga dia melanggar atau tidak mentaati keyakinan kelas kita. Kita coba terapkan segitiga restitusi itu. Oke, nah di penutupnya, budaya positif itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid. Budaya positif itu mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini sebagai penutup, tapi yang saya ingin merefleksi dari materi atau yang saya sampaikan ya, yang Bapak Ibu ambil pelajaran itu apa saja? Ya, coba dari awal sampai akhir ini yang sudah Ibu tangkap atau Bapak Ibu tangkap, kita sudah mempelajari tentang apa saja hari ini? Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu apa saja termasuknya? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik ya. Nah, tadi kita memposisikan 5 posisi kontrol. Apa yang menurut Bapak Ibu yang diinginkan menjadi posisi kontrol di seperti apa? Manajer ya, semoga kita semuanya bisa memposisikan sebagai manajer dalam setiap kegiatan atau keadaan apapun di dalam kelas, terutama di sekolah kita. Apakah boleh menghukum anak? Tidak ya. Apakah dengan cara menghukum itu akan membuat dia berubah secara drastis? Tidak. Yang ada dia hanya ingat dengan perkataan kita yang tidak mengenakan ya. Jadi bukan salah satu cara untuk membuat anak berubah itu dengan kata-kata yang ancaman ya, itu. Jadi si ingatan anak mungkin sekarang akan tersirat terus sampai nanti
dewasa yang teringat kalau ada kata-kata yang merasa tersakiti, dia akan selalu ingat, oh iya dulu ibu pernah bilang begini, itu menyakiti hati saya. Dulu saya pernah sama bapak atau sama ibu disuruh keliling lapangan sampai saya pingsan. Itu menjadi kenangan yang benar-benar menyakitkan. Kita tidak mau menjadi guru yang diingatnya hanya yang menyakitkan, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya, untuk kolaborasinya hari ini. Semoga apa yang saya dapatkan ilmunya dan bisa tadi ditularkan ke Bapak Ibu semua dapat diambil manfaatnya, kita dapat menerapkan budaya positif ini khususnya dalam kelas kita sendiri, ya, untuk mengubah diri sendiri dulu, baru kita terapkan di kelas. Semoga bisa menjadi budaya positif yang menyeluruh di SD Neglasari 1 ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.